Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengempu mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bila telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupanya kita haturkan doa buat junjungan kita, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Mayriza Putri dengan NIM 21016024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah TPBI guna untuk melengkapi tugas pertemuan ke-7 bersama Ibu dosen Yulianti Rashid, SPD, MPD. Materi yang akan dibahas adalah dengan judul Metode Pembelajaran Bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Sebelum kita lanjut membahas materi tersebut, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih itu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, dan kognitivistik, serta humanistik itu? Seberapa penting sih untuk dibahas materi tersebut? Nah, untuk itu, saya akan mempresentasikan materi kita. Semoga apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita semua bisa terjawab dengan presentasi ini, dan tentunya semoga bisa menambah pengetahuan kita. Nah, materi pertama yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. Yang A adalah tokoh dan ide utama dari psikologi tradisional. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi metode ini. Yang pertama, menurut Sujana, psikologi sebagai ilmu dimulai tahun 1879 sewaktu Wilhelm Wundt, seorang ahli filsafat, ahli fal, dan psikolog, mendirikan laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman. Nah, dalam laboratorium itu diteliti 3 permasalahan. Permasalahan utama yakninya proses kesadaran serta unsur-unsur yang membentuknya, cara unsur-unsur itu saling berhubungan, dan yang terakhir menemukan hukum atau aturan dari hubungan unsur-unsur tersebut. Nah, dengan kata lain, konsep-konsep psikologis yang diungkapkan sebelum masa Wundt adalah psikologi tradisional. Yang kedua, menurut Titchener, dia beranggapan bahwa psikologi tradisional hendaknya ditempatkan sebagai ilmu murni, bukan ilmu terapan. Nah, tentunya kawasannya adalah manusia normal. Jadi, dari penjabaran tersebut dapat kita simpulkan, dapat diambil kesimpulan menjadi 2 hal. Yang pertama, yang dimaksud dengan psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum masa Wundt. Yang kedua, psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Misalnya, dikaitkan untuk menganalisis konsep-konsep sosial, politik, pengajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
langsung kita kepada tokoh dan ide utama dari psikologi tradisional ini. Yang pertama adalah Francis Bacon. Francis Bacon ini adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan juga ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku dan mengenai pandangan hidup tentang alam. Bacon ini menyatakan bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Baginya, pengetahuan tentang alam haruslah dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, harus diadakannya penyelidikan terhadap alam secara baik. Nah, metode yang terbaik bagi manusia menurutnya adalah metode induksi. Apa itu? Metode induksi itu adalah dengan mengadakan percobaan atau berupa eksperimen-eksperimen. Yang kedua adalah John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filosof dan juga pendidik. Dia banyak menulis buku. Nah, salah satu bukunya berjudul Talk Concerning Education. Diuraikan tentang pendidikan di dalam buku tersebut. Nah, dia berpendapat bahwa sekolah hendaknya ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Pendidikan siapa? Tentunya pendidikan anak. Sekolah dan pengajaran hendaknya pun disesuaikan dengan kepentingan anak, yaitu seperti kebajikan, kealiman, keberadaban, dan juga pengetahuan. Tentang pengetahuan, Locke ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan alat atau dasar bagi manusia untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan sikap manusia terhadap agama dan juga kepercayaannya. Begitulah menurut John Locke tersebut. Nah, pendapat yang ketiga adalah dari Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ini juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang ternama atau yang terkenal adalah kembali ke alam atau back to nature. Rousseau ini menulis 3 buku. 3 bukunya itu seperti Email of the Education, La Nouvelle Heloise, dan Kontrak Sosial. Dari ketiga buku tersebut tentunya membahas hal yang berbeda, namun juga ada kesamaannya yang dibahas. Seperti menurut Rousseau ini, seluruh manusia pada dasarnya memiliki kodrat sebagai makhluk yang baik. Dan apabila manusia itu buruk, maka masyarakatlah yang menyebabkannya. Begitulah menurutnya. B akan membahas tentang metode tata bahasa terjemahan atau grammar translation method. Yang pertama akan dibahas mengenai sejarah singkatnya. Dari abad ke-15, bahasa Latin sudah banyak dipakai dan pada abad ke-16 sudah mulai menurun. Namun, tidak dapat dipungkiri, pada abad ke-17 bahasa Latin kembali dipandang sebagai bahasa yang modern. Artinya, seseorang akan dipandang modern dan intelek jika dia menguasai bahasa Latin. Meskipun bahasa Latin itu sendiri sudah mati karena tidak ada lagi penutur aslinya atau native speaker-nya. Nah, yang kedua akan membahas tentang landasan teori kebahasaan. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa yang beraliran linguistik tradisional tentunya. Hal ini dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Dia bersifat spekulatif. Karena apa? Karena dia sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan. Nah, yang ketiga adalah landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT ini juga tidak jelas atau masih tidak jelas.
Yang keempat, rancang bangun metode. MTBT memiliki 7 karakteristik yang membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Nah, salah satunya adalah fokus utama dari pembelajaran bahasa adalah membaca dan juga menulis. Yang kelima yang akan dibahas adalah pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Nah, pola interaksi belajar mengajar selanjutnya disingkat dengan IBM. Interaksi belajar mengajar. Nah, dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Maksudnya satu arah adalah karena guru merupakan pusat pembelajaran, sedangkan siswa hanya sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar tersebut. C. Metode selanjutnya adalah metode langsung atau direct method. Nah, yang pertama seperti biasa akan dibahas tentang sejarah singkatnya. Nah, sejak tahun 1880, para pakar linguistik seperti Henry Sweet dari Inggris, Wilhelm Fischer dari Jerman, dan juga Paul Pesci dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide atau pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan juga keberterimaan yang tinggi. Mereka mulai menempatkan kembali pentingnya pengkajian tentang fonetik atau analisis pendeskripsian secara alamiah, secara ilmiah terhadap sistem-sistem bunyi dalam kajian linguistik tersebut. Nah, oleh karena itu, pada tahun 1886 kembali didirikannya Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonetic Association atau disingkat dengan IPA. Pendirian IPA ini terutama dimaksudkan agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara tepat dan dengan menggunakan lambang-lambang yang sama. Nah, pembahasan kedua adalah landasan teori kebahasaan dari kesejarahan. Metode langsung, kesejarahan metode langsung. Selanjutnya disingkat dengan ML atau metode langsung. Dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Goin pada pertengahan abad ke-19. Nah, menurut Frankie, cara terbaik untuk membelajarkan bahasa kepada siswa-siswa adalah dengan menggunakan bahasa tersebut dengan aktif di dalam sebuah ruangan, tentunya di dalam ruangan kelas. Nah, yang ketiga membahas tentang landasan teori pembelajaran. Nah, meskipun penganjur ML ini atau metode langsung ini tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa dasar dari teori pembelajaran yang digunakannya, tetapi berdasarkan langkah-langkah penerapan ML ini atau metode langsung ini dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan metode langsung ini adalah empirisme. Yang keempat akan membahas tentang rancangan bangun pembelajaran, dan yang kelima pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung tersebut atau disingkat dengan ML. Nah, pola IBM yang berkembang dalam penerapan metode langsung ini relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, dalam ML ini, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab, interaksi siswa tidak bersifat satu arah saja. Nah, pembahasan kedua adalah metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau kata sifatnya disebut juga psikologi behavioral, kata bendanya. Nah, psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus dan juga respons. Penamaan tingkah laku bukan menunjukkan bahwa psikologi ini membahas
bagaimana manusia bertingkah laku. Tetapi di dalam metode ini menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia, termasuk di dalamnya gejala belajar itu, merupakan tindakan atau respons terhadap perangsangan atau disebut juga dengan stimulus dari luar diri manusia tersebut atau dari lingkungannya. Yang A akan membahas tentang tokoh dan ide utama dari psikologi behavioristik ini. Penggagas pertama adalah Edward Lee Thornicke. Menurutnya, belajar pada manusia pada dasarnya itu menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Nah, pendapat kedua menurut Ivan Pavlov. Menurut Pavlov ini, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut bisa muncul, dan pemancingan tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Sedangkan penggagas ketiga adalah B.F. Skinner. Selanjutnya akan membahas tentang yang B, metode audiolingual. Metode audiolingual ini juga dilatar belakangi oleh linguistik struktural. Yang pertama, sejarah singkatnya. Memasuki Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Nah, pembahasan yang kedua adalah landasan teori kebahasaan metode audiolingual yang dipelopori oleh dua tokoh, yang mana nama tokoh tersebut adalah Charles Frisch dan juga Leonard Bloomfield. Mereka melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa ini sesuai dengan konsep-konsep pemberian linguistik struktural tersebut. Nah, yang ketiga akan membahas tentang landasan teori pembelajaran. Psikologi behavioristik ini memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat di dalam lingkungannya. Baginya, manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Dan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia pada dasarnya sama dengan hukum-hukum yang berlaku bagi alam. Keempat, rancang bangun metode. Yang A-nya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, menurut Huda, terdapat dua tingkatan tujuan dari pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang B, kita akan membahas tentang peranan pembelajar, guru, dan materi pembelajar atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pelajaran. Pengembangan pola interaksi belajar. Yang kelima membahas tentang pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Dalam metode ini, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya-jawab dan penugasan, interaksi guru dengan siswa tidak bersifat satu arah lagi. Nah, dengan adanya metode ini, maksudnya seperti siswa tidak hanya menerima ilmu saja yang disampaikan oleh gurunya, tetapi siswa juga ikut serta, ikut aktif dalam bertanya dan juga berdiskusi tentang materi-materi yang akan dibahas, terutama materi yang disampaikan oleh gurunya, dan mereka membahasnya. Yang C adalah metode sugestopedia. Menurut Stefik, sugestopedia ini merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi, yang oleh Lazanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap
pengaruh yang tidak rasional, dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Pengguna metode Suggestopedia ini mencoba memanfaatkan pengaruh-pengaruh tersebut dalam mengoptimalkan kegiatan belajar dan mengajarnya. Nah, dalam metode ini juga dibahas mengenai yang pertama adalah sejarah singkat, yang kedua landasan teori kebahasaan, yang ketiga landasan teori pembelajaran, yang keempat rancang bangun metode yang terdiri dari tujuan, silabus, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, peranan pembelajar, peranan pengajar, dan selanjutnya peranan materi pembelajaran serta prosedur penerapan metode Suggestopedia ini. Yang kelima akan membahas tentang pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Suggestopedia. Nah, mengenai hal ini, pengembangan pola IBM dalam penerapan MS atau disebut juga metode Suggestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode sebelumnya, yaitu seperti MTBT, ML, dan MA. Hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam ruangan kelas tentunya. Yang keenam akan membahas tentang kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa, tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembahasan psikologi yang ketiga adalah metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Yang selanjutnya membahas tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Yang pertama Jean Piaget, kedua David Ausubel, dan ketiga Jerome Bruner. Yang keempat kita akan membahas kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget ini, sering dikritik karena sukar dipraktekkan. Metode yang dipakai di dalam teori ini adalah metode alamiah dan juga metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Terakhir yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi humanistik. Aliran psikologi keempat ini adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar haruslah berhulu atau bermuara pada manusia itu sendiri. Nah, dari keempat teori psikologi ini, yang kita pelajari tadi, teori humanistik inilah yang paling abstrak atau yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, namun dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan juga proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya atau seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia keseharian kita. Nah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang dipresentasikan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7 ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Untuk itu, saya tutup dengan membacakan Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.